Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Aprianti, NIM 21030630, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Stambuk 2021, Universitas Sumatera Utara. Akan melakukan praktikum pembedahan pada hewan unggas, yaitu dengan judul Anatomi Ternak pada Hewan Unggas atau Gallus-Gallus domestica. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur tubuh eksternal ayam kampung yang terdiri dari yaitu kaput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, ekstremitas anterior atau kedua sayap, ekstremitas posterior atau kedua kaki, kaudal atau ekor. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian kaput. Pada bagian ini yaitu terdapat rostrum atau paruh, alat yang berfungsi sebagai alat untuk mematuk makanan yang terdiri dari maksila, rahang atas, dan mandibula, rahang bawah. Nares anterior atau lubang hidung, bagian yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Sera yang merupakan tonjolan kuning yang lunak pada pangkal paruh atas. Ada organon visus atau indera penglihatan yang mempunyai dua kelopak mata yang dapat digerakkan, yaitu atas dan bawah. Ada porus acousticus externus atau lubang telinga, ya bisa kita lihat. Kemudian kita masuk di bagian cervix. Cervix adalah bagian dapat menghubungkan antara kaput dan trunkus. Kemudian di bagian trunkus terdapat bulu yang lebat menutupi bagian tubuh. Menurut susunan anatominya, bulu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada plume. Bagian plume terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kalamus, bagian yang melekat pada badan Gallus-Gallus domestica. Yang kedua yaitu ada rakis, dan yang ketiga ada pexillum. Dan yang terakhir ada barbule. Yang kedua ada plumule. Plumule ini sama dengan plume, tapi di bagian kalamusnya dia lebih pendek dan bagian bulunya juga dia lebih pendek. Yang ketiga ada piloplume. Piloplume ini ukurannya paling kecil dari 2 bulu yang sudah saya sebutkan tadi. Piloplume ini terdapat di bagian bahu ayam atau sayap ayam, dan ukuran bulunya juga terlihat halus. Kemudian kita masuk ke ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior terdapat 6 bagian, yaitu ada humerus, tulang lengan atas. Yang kedua ada radius, tulang pengumpil. Yang ketiga ada ulna, tulang hasta. Yang keempat ada oska carpalia atau tulang pergelangan tangan. Yang kelima ada carpometacarpus, yaitu persatuan antara tulang carpalia dengan tulang metacarpalia atau tulang telapak tangan. Yang keenam ada digiti atau jari-jari. Kemudian kita masuk ke ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior ini terbagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama ada os femur, tulang paha yang panjang. Kedua ada famela, tulang lutut kecil. Yang ketiga ada tubiotarsus. Tubiotarsus ini bagian kaki atau lengan kaki. Yang ketiga ada fibula. Fibula ini terdapat di bagian belakang lengan kaki.
Yang kelima ada tarsometatarsus atau tulang telapak kaki. Yang keenam ada phalanges, tulang jari-jari yang terdiri dari 4 bagian. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas sektil atau bagian dalam Gallus domesticus atau ayam. Yang pertama ada crop atau tembolok, tempat penyimpanan makanan untuk sementara itu. Kemudian ada cor, yang ini atau jantung. Kemudian ada pulmo atau paru-paru, yang ini. Setelah itu ada hevar atau hati, yang ini berfungsi untuk menetralkan racun yang masuk kepada tubuh ayam. Setelah itu ada empedu, yang ini dia berwarna hijau, berfungsi untuk mewarnai kotoran yang masuk ke dalam tubuh ayam tersebut. Setelah itu ada proventriculus, yang sambungan dari kerongkongan. Setelah itu ada ventriculus atau lambung. Kemudian ada intestinum tenum, terdiri atas 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah itu ada usus besar atau kolon. Dan yang terakhir ada kloaka. Kloaka ini terbagi 3 fungsi, yaitu yang pertama dia sebagai pembuang makanan, pembuang urin, dan tempat reproduksi pada ayam. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pencernaan pada Gallus domesticus atau ayam. Pertama, makanan masuk ke dalam cavum oris, kemudian masuk ke kerongkongan dan disimpan sementara ke tembolok atau crop, tempat penyimpanan makanan sementara pada ayam. Kemudian diproses ke proventriculus, yang ini ya. Kemudian masuk ke ventriculus atau gijar. Pada ventriculus ini proses makanannya yaitu secara mekanik. Kemudian lanjut ke intestinum tenue. Di dalam intestinum tenue ini terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam duodenum ini terdapat pankreas. Di pankreas ini terdapat enzim-enzim untuk mencerna makanan. Kemudian masuk ke usus buntu, dan setelah itu dia masuk ke usus besar. Di usus besar ini tempat sementara untuk menyimpan makanan sebelum dia masuk ke kloaka. Di kloaka ini disitulah dia makanannya dibuang. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sistem respirasi pada Gallus domesticus atau ayam. Yang pertama, udara masuk ke dalam nares anteriores atau lubang hidung, kemudian masuk ke mulut, kemudian masuk ke dalam saluran atau disebut glotis, kemudian lanjut ke laring, kemudian masuk ke bronkus atau cabang dari paru-paru, kemudian sampai di bronkus atau cabang dari paru-paru, dan kemudian masuk ke paru-paru. Nah, terakhir kita masuk kepada sistem syaraf. Di sistem syaraf ini terdapat caput atau kepala. Di caput ini terdapat cerebrum dan cerebellum, yaitu terdapat otak besar dan otak kecil.
yang terdapat medula spinalis dan medula oblongata.